Halo dan selamat datang di video kali ini. Hari ini, kita akan membahas salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita mulai. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Talenta Febriani Sutumeang. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen bersejarah dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah alur detik penting yang mengarah ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Belanda. Sejak abad ke-17, Indonesia telah berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Selama berabad-abad, perjuangan melawan penjajahan Belanda terus berlangsung. Pemberontakan dan perjuangan. Selama abad ke-20, perlawanan melawan penjajahan semakin intensif. Pada masa Perang Dunia II, Indonesia diambil alih oleh Jepang dari Belanda. Ini memicu perjuangan kemerdekaan yang semakin kuat. Jatuhnya Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jepang harus menyerahkan kendali Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun dengan kekejaman yang sangat kejam daripada Belanda. Persiapan dan pertemuan. Sebelum proklamasi, pertemuan penting dilakukan antara pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin nasional lainnya. Mereka merencanakan secara rahasia tindakan yang diambil. Jadi sebelum persiapan pertemuan ini, ada kejadian di mana Jepang kalah karena adanya bom di Nagasaki dan Hiroshima bukan oleh sekutu, sehingga Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau yang sering kita sebut dengan the vacuum of the power. Kemudian ada persiapan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa pemimpin lainnya bersidang untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi ini dirancang untuk menyatakan secara tegas dan resmi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal pada 10 pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi di depan gedung yang kini dikenal sebagai Istana Merdeka Jakarta. Proklamasi ini disambut dengan tepuk tangan dengan sorak-sorai dari pemimpinnya yang hadir, serta ribuan yang berkumpul di Istana Merdeka. Adapun isi dari teks proklamasi yaitu, kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan teguh hati dan sepenuh semangat menyatakan kemerdekaan Indonesia, mengambil inspirasi dari semangat keadilan, kebebasan, dan persatuan. Kami sebagai satu bangsa yang teguh dan bersatu menegaskan hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Selama berabad-abad kami telah melawan penjajahan dan mendambakan kemerdekaan. Hari ini, pada tanggal yang bersejarah ini, kami bersatu dalam tekad untuk merdeka. Tidak ada lagi yang akan merampas kebebasan dan martabat kami. Semangat perjuangan yang telah membara dalam diri kami selama ini akan membimbing kami menuju masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan ini adalah hadiah yang berharga, tetapi juga tanggung jawab besar. Kami berjanji untuk membangun sebuah negara yang adil, makmur, dan damai. Kami akan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat. Dengan tekad kuat dan doa, kami merayakan hari kemerdekaan ini sebagai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Kami bersumpah untuk menjaga kemerdekaan ini dengan segenap jiwa dan raga kami. Merdeka, merdeka, merdeka. Jadi, proklamasi kemerdekaan adalah sebuah pernyataan resmi yang menandai kemerdekaan suatu negara dari penjajahan atau pemerintahan asing.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal tersebut Soekarno serta Muhammad Hatta, dua pemimpin nasional Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang yang telah berlangsung selama beberapa abad. Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di depan gedung yang sekarang dikenal sebagai Istana Merdeka. Peristiwa ini memicu perjuangan panjang yang berdarah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda untuk merebut kembali kendali. Setiap negara yang mencapai kemerdekaan memiliki proklamasi kemerdekaan mereka sendiri, dan ini adalah momen yang dihormati dan dirayakan oleh warganya. Proklamasi kemerdekaan seringkali mengandung nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu bangsa setelah mereka keluar dari penjajahan atau dari pemerintahan asing. Pengakuan dan perjuangan lanjutan. Meskipun proklamasi telah dibacakan, perjuangan untuk merealisasikan kemerdekaan Indonesia belum selesai. Belanda berusaha untuk merebut kembali kendali dan perang kemerdekaan pun dimulai. Perjuangan berlanjut hingga tahun 1949 ketika Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, tanggal 17 Agustus 1945 diperingati setiap tahun hingga kini dan sampai seterusnya sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan dan mengenang detik-detik bersejarah yang membawa mereka menuju kemerdekaan. Ini adalah alur-alur detik-detik penting yang mengarah ke proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan proklamasi merupakan tonggak sejarah yang memulai perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dengan penuh kedaulatan Indonesia. Pengakuan negara asing atas kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara asing adalah langkah-langkah penting dalam mengkonsolidasikan kedaulatan dan internasional Indonesia sebagai negara merdeka. Berikut beberapa contoh negara-negara yang resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Amerika. Pada tahun 1949, Amerika adalah salah satu negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan Indonesia dan Perjanjian Rom-Royen. Presiden Harry S. Truman adalah salah satu pemimpin dunia yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Uni Soviet. Uni Soviet sekarang Rusia juga adalah salah satu negara yang memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Hal ini menguatkan posisi internasional Indonesia. Yang ketiga ada India. India adalah negara yang memberikan dukungan kuat kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. India adalah salah satu negara yang menjadi pelopor gerakan non-blok dalam politik luar negeri. Selanjutnya ada Australia. Australia adalah salah satu negara yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Kedua negara ini memiliki hubungan yang erat dalam sejarah dan geografis, dan Australia mendukung perjuangan Indonesia. Belanda. Meskipun Belanda sebelumnya berusaha untuk merebut kembali kendali atas Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, akhirnya pada tahun 1945, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Perjanjian Rom-Royen, perjanjian pengakuan kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya ada PBB. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga mulai mengakui peran Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Indonesia akhirnya diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1950, mengukuhkan statusnya sebagai negara merdeka di mata komunitas internasional. Pengakuan dari negara-negara ini adalah langkah-langkah penting dalam menjadikan kemerdekaan Indonesia yang diterima secara internasional dan menjadi anggota masyarakat dunia. Pengakuan ini mengakhiri masa penjajahan dan mengizinkan Indonesia untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain serta berpartisipasi dalam forum internasional. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga selesai. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi, karena saya adalah manusia bukan robot.
kita mengetahui bahwa teknologi sekarang sudah canggih. Jadi, tidak salah kalau manusia itu sekarang bisa bersalah, karena manusia juga memiliki keterbatasan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat atas video ini dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Ricu Sidik, yang sebagai dosen pengampu media pembelajaran sejarah. Terima kasih sudah membimbing saya hingga sampai saya dapat menyelesaikan tugas ini. Terima kasih.